Mari kita mengasihi karena kita anak-anak Allah. Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain, sehingga orang lain juga bisa membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 6 ayat 34 sampai 44. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan yang diambil dari homili misa harian oleh Romo RD Victorius Rudi Hartono, Paroki Alam Sutera Gereja Santo Laurentius. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, juga opa oma yang ada di rumah masing-masing. Saya tertarik dalam permenungan ini menanggapi surat pertama Rasul Yohanes yang mengisahkan Anda dan saya mengenai hakikat Allah sendiri. Allah adalah kasih. Ketika kita saling mengasihi, kasih itu berasal dari Allah. Kalimat ini bagi saya sebetulnya sangat jelas. Mengapa akhirnya orang-orang Kristiani Katolik, Anda dan saya dalam seluruh kesaksian, hukum kasih selalu kita kedepankan. Anda dan saya pun senantiasa dijuluki, tuh orang-orang Kristen, orang-orang Katolik, tuh pengikut-pengikut salib, selalu berbuat kasih. Kalau itu menjadi julukan banyak orang kepada kita, saya kira sudah layak dan sepantasnya. Dan kalau kita melihat juga dalam inspirasi Kamis Putih misalnya, ada lagu bagi saya yang menggelitik. Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Dan
jelas itu ya. Deus caritas est. Allah adalah cinta kasih. Tapi kalau saya sedikit ubah gabungkan. Jika ada kejahatan, hadirlah setan. Karena setiap kali setan hadir, di sana mengacaukan. Dua diskresi ini bagi saya menjadi sangat penting. Berarti Allah adalah kasih, kodratnya mengasihi, Yesus mengajarkan kasih, dan supaya kita tinggal dalam kasih seperti Bapa mengasihi, inilah sebetulnya hakikat kerajaan surga. Sementara di luar dari itu adalah iblis. Di luar dari itu adalah jahat. Dan kejahatan itu berarti kegelapan. Semalam saya mencoba merenung. Kenapa sih hakikat Tuhan itu kasih ya? Kenapa sih kita disuruh untuk mengasihi ya? Dan kasih itu ternyata adalah memang hakikat yang ilahi. Begitu Anda dijuluki sebagai anak-anak Allah, maka warisan kasih itu harus nempel pada Anda dan saya. Kalau sampai tidak nempel di sana sini, maaf, itu kemanusiaan Anda. Maaf, itu pun godaan Anda. Atau maaf, Anda sedang kesurupan, itu istilah saya. Kenapa? Karena memang hakikat Allah adalah kasih. Dan ketika kita meyakini kita adalah juga bagian dari anak-anak Allah yang mengasihi, maka ungkapan Santo Rasul Yohanes yang pertama bagi saya sangat penting. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kalau Anda dan saya mengasihi, Anda kenal Tuhan. Tapi kalau tidak sama sekali, maaf, Anda bukan bagian dari catatan itu. Inilah yang terjadi dalam permenungan kita ketika kita boleh merenungkan hukum kasih itu yang diterapkan kepada Anda dan saya. Apa sih sebetulnya kasih itu? Menurut refleksi saya, kasih adalah bertindak. Tindakan apa? Tindakan untuk menolong, berbuat, dan bergerak. Itulah hukum kasih itu. Bukan omong kosong, bukan pikiran belaka, tetapi kasih itu bertindak dengan menolong, berbuat, dan bergerak. Lihat bacaan Injil hari ini. Ketika Yesus melihat kerumunan orang banyak yang datang dari pagi, siang, sampai menjelang sore, nggak ada seksi konsumsinya. Kelaparan juga. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dan dia menyuruh para muridnya, kamu yang harus memberi mereka makan. Apa? Mana? Uangnya nggak cukup Tuhan. Cuma 200 dinar mana cukup. Pokoknya kamu harus memberi mereka makan. Maka tantangan itu terjadi. Dan pada akhirnya mereka bekerja sama dengan Tuhan Yesus. Yang ada pada mereka 5 roti 2 ikan. Dan terjadilah mukjizat. Berarti kasih itu sumbernya juga dari cinta Yesus yang menyelamatkan. Dan kasih itu akhirnya juga mengalir dari Ekaristi yang kita adakan ini. Ketika Anda dan saya selalu merayakan Ekaristi, apa implikasi yang ada pada Anda dan saya? Minimal satu yang saya catat. Ketika Anda selesai dengan perayaan Ekaristi dan tiap hari kita timba dengan Ekaristi, Anda diharapkan memandang dunia dengan hati yang penuh rahmat.
hati yang ramah, hati yang punya keutamaan. Lihat Mother Teresa from Calcutta, sebelum dia menjumpai orang-orang miskin kelaparan itu, dia rajin misa dan wajib ekaristi. Karena di sana cinta Yesus dipecah dan dibagi-bagi dalam bulatan hosti yang akhirnya diterima imam dan dibagi-bagi kepada Anda dan saya. Ketika itu kita sambut, nempel di dada kita menjadi sebuah bulatan putih ciri di mana Anda adalah pengikut-pengikut Yesus. Yuk kita seperti Yesus yang selalu mengasihi sesama, Yesus yang memberi diri kepada sesama dan akhirnya menjadi man for others. Mari kita mengasihi karena kita anak-anak Allah. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah ikut membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan juga serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam, Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.